apakah boleh menggunakan tempat atau piring di rumah atau di tempat-tempat yang digunakan oleh agama lain. Jadi kata Rasulullah di sini dijawabkan, la ta'kulu fiha, kamu tidak boleh makan melalui tempat yang telah digunakan oleh mereka. Ya. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau tidak menemukan yang lain. Ya. Artinya di sini ada kebolehan tapi ada syaratnya. Farsiluha, cuci dulu kalau menggunakan pakaian itu. Tapi kalau kita tentu tidak bisa melakukan, bahwa kita namu dalam rumah orang non muslim, kita disuguhi makanan dan sebagainya. Maka yang menjadi masalah itu tempat, walaupun yang masak kadang-kadang orang kita. Jadi yang masalah di situ tempat. Kata Rasulullah, tidak boleh menggunakan makan itu, menggunakan tempat piring atau apapun yang digunakan oleh orang non muslim, kecuali tidak ada yang lain dengan syarat farsiluha, dicuci dulu. Jadi harus dicuci dulu, setelah dicuci baru wakulu fiha, baru boleh kita gunakan untuk makan. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Wa an Imran bin Husain, dari sahabat yang bernama Imran bin Husain. Husain ini adalah nama lengkapnya Abu Najid Al-Khuzai Al-Ka'bi. Itu nama lengkapnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabat-sahabatnya, tawaddau, mereka berwudu mimma zadati, dari tempat air imro'atin musyrikah, tempat air seorang perempuan musyrik. Apa yang kita dapat ambil pelajaran dari sini, bahwa kita boleh menggunakan air yang ada di tempayan atau di tempat bak mandi orang-orang musyrik, dengan catatan airnya itu harus lebih dari 2 kula. Karena kalau kurang dari 2 kula dikhawatirkan mutanajjis. Ini kata Rasulullah. Jadi Rasulullah di sini menggunakan tempat air, tidak dijelaskan ya. Bukan bi'run, di sini tempat ya. Kalau bi'run itu kolam ya. Kalau kolam tidak dibicarakan. Di sini tempat. Mazad artinya milik, seperti milik kita tempayan atau drum dan sebagainya. Maka dengan demikian catatannya harus minimal pas 2 kula ya. Karena kalau udah la yatanajjis, tidak bisa disentuh oleh najis. Nah, catatannya kecuali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, artinya derajat hadisnya sahih. Kebolehan menggunakan. Sama dengan hadis tentang pelarangan tempat menggunakan piring atau cangkir yang digunakan oleh yang menjadi pakaian orang Ahlul Kitab, itu sama hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi intinya diperbolehkan kita, entah kita bertetangga Cina, pas musim kemarau Cina banyak airnya, kita boleh minta, karena itu berkenaan dengan tempat air. Tempat air itu kan jarang disentuh najis ya. Makanya Rasulullah membolehkan berwudu, kita berwudu, numpang wudu kalau dikasih pecah. Kemudian fattakhadha makana sya'bi, maka Nabi menambalnya dengan mengikat. Artinya kalau tempayan pecah, hanya pecah bujur, diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisil silatin, dengan rantai ya, min fiddatin, yang terbuat dari perak. Kalau ikatan terbuat dari perak, diikat rantai perak, maka itu boleh ya. Tapi kalau khusus tempatnya yang terbuat dari perak atau emas dilarang. Jadi di sini kalau hanya ikatan itu tidak apa-apa. Atau ditambal. Ada tempayan bocor ditambal dengan perak, itu tidak apa-apa. Asal bukan tempayannya yang terbuat dari perak atau emas. Tempayan ditambal dengan emas, kan. Itu boleh ya. Karena Nabi di sini menjelaskan bahwa Rasulullah
Anas bin Malik di sini menjelaskan bahwa bejana Rasulullah SAW pernah pecah kemudian diikat dengan perak, rantai perak, rantai yang dibuat dari perak, Pak ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak ya. Jadi ini jelas hadisnya sahih. Artinya boleh dijadikan hujjah dan bisa dijadikan pegangan hukum, Pak ya. Ini boleh, Pak ya. Itulah akhir daripada masalah bab aniyah, bab tempat, Pak ya. Yang catatannya yang penting tempatnya tidak terbuat dari emas dan perak. Namanya kita punya tempat air pecah, diikat dengan rantai emas, kalau karena kaya diikat dengan rantai emas, boleh, karena bukan tempatnya, itu hanya sebagai pengikat. Itu adalah hadis terakhir daripada bab aniyah. Artinya bab tempat yang dilarang membuatnya seperti emas, menggunakannya seperti cerita hadis yang kita ceritakan minggu lalu, kita sambung, kita ulang lagi bagian ini. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang ketiga. Di sini bab izalatun najasah. Bab cara menghilangkan najis. Wa bayaniha dan penjelasannya. Cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas bin Malik berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ilah, itu artinya ditanya. Su'ilah artinya Rasulullah ditanya, beda dengan sa'alah. Kalau sa'alah telah bertanya, tapi kalau su'ilah jadi bab ni majhul, itu beda, walaupun kalimatnya sama, karena berbeda barisnya artinya berbeda. Jadi su'ilah Rasulullah SAW ditanya anil khomri, tentang khomar. Khomar itu apa aja yang memabukkan, itu khomar. Karena ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu khomar. Jadi tidak tertentu pada anggur, bir dan sebagainya. Yang penting memabukkan apa aja itu hukumnya khomar. Dan khomar itu hukumnya haram dan najis. Itu ada dalam surah Al-Maidah, Pak ya. Saya tidak akan membacakan ayatnya biar tidak terlalu panjang bahasan kita, Pak ya. Ditanya Rasulullah SAW tentang khomar tattakhidhu khallan, ya. Khomar yang dijadikan cuka. Kan bisa anggur di dalam botol itu jelas khomar. Nah, kemudian dijadikan cuka. Nah, dijadikan cuka dengan catatan ditambah, Pak. Ditambah apa aja? Tambah air atau tambah bahan bisa yang mengubah keadaan khomar. Qolala. Itu tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kalau khomar dah jelas najis, apa aja najis, Pak ya, dirubah menjadi cuka. Apa aja jenisnya? Arak karena putih. Ini kalau masih atas nama arak. Lalu ditambah entah air, tambah gula, biar berubah. Sekalipun sudah jadi cuka itu tetap haram, tetap najis. Karena berubah melalui olahan, Pak ya. Beda berubahnya kalau tanpa olahan, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Pak ya. Dan derajatnya di sini oleh Muslim dan Imam Tirmidzi, waqala hasanun sahih. Ya. Imam Muslim mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi jelas bentuk-bentuk minuman yang memabukkan, arak, whisky, apapun yang bentuknya cair, tidak boleh dijadikan cuka dengan catatan diolah, Pak ya. Entah disuling kah, ya, atau ditambahi bahan kah biar berubah rasanya. Maka itu tetap, walaupun berubah menjadi cuka, kalau diolah itu tetap najis dan haram, Pak ya. Beda ya. Ada istilah ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban kalau tidak salah saya. Tapi apabila khamar, arak,
berubah dengan sendirinya tanpa olahan menjadi cuka, itu suci. Suci karena bukan olahan. Ini berubah dengan sendirinya. Itu dalilnya dijelaskan di dalam kitab dalam Subulus Salam ya. Kitab Subulus Salam ini syarah kitab ini, Pak. Ini Bulughul Maram namanya. Syarahnya namanya Subulus Salam. Itu dijelaskan dalam kitab itu, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha tahirun. Apabila arak takhallalat bi nafsiha, berubah karena dirinya sendiri. Bapak beli arak pamannya, disimpan 1 bulan atau 2 bulan tetap dalam botol dan tidak disentuh, tidak ditambah pengawet dan sebagainya, lalu berubah menjadi cuka, maka itu suci dengan sendirinya. Dan itu menjadi kesepakatan ulama. Di sini disebutkan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, dan Imam Malik itu tohirun. Tapi catatannya berubah dengan sendirinya. Tidak boleh diolah, entah ditambah gula atau ditambah apa aja, tambah air dan sebagainya. Ya, jadi yang dimaksud bisa suci itu idza takhallalat bi nafsiha, berubah dengan sendirinya tanpa olahan apa-apa, maka itu suci. Yang tetap najis dan tetap haram digunakan kalau berubahnya itu karena diolah. Karena diolah, apa aja cara pengolahannya, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, Pak ya. Jadi keterangan ini di sini pun dijelaskan, takut kita ragu. Di sini disebutkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Wa riwayatin, dan banyak riwayat as-sahihah yang mengesahkannya. Dan itu ada dalam kitab kecil. Ada dalam kitab kecil, kalau di pesantren ada kitab namanya Safiatun Najah, itu disebut, Pak. Bahasa yang saya sebutkan tadi, al-khamru idza khallalat bi nafsiha tahirun. Itu masuk kategori benda najis berubah menjadi suci dengan sendirinya, Pak. Dan ada banyak yang bisa berubah. Contoh, najis bisa suci satu, Pak ya. Satu yaitu kulit bangkai yang disamak. Asalnya najis tapi syaratnya disamak. Nah, sekarang cuka, arak menjadi cuka tapi dengan sendirinya, maka itu suci. Artinya boleh dimakan, tidak ada larangan. Tapi kalau diolah itu tidak boleh, karena berubahnya dengan olahan, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Khaybar, ketika terjadi peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah suatu tempat kurang lebih belasan kilo dari Madinah. Itu perang namanya Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amar memerintah, menyuruh bahasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah kepada Abu Talhah agar Abu Talhah berseru. Agar Abu Talhah berseru, fanada, kemudian Abu Talhah berseru. Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah yang disampaikan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah wa rasulahu dan utusannya, yanhakum yanhayanikum, melarang kalian, an luhumil humuril ahliyah, dari makan daging khimar peliharaan. Khimar itu bahasa kita keledai. Khimar. Saya tidak tahu arti bahasa Indonesianya apa. Kemungkinan keledai. Keledai. Peliharaan. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya itu khimar itu najis.
himar itu najis. Jadi artinya walaupun disembelih tetap najis, tetap dilarang. Tidak ada Pak ya, karena ini yang menajiskan Rasulullah, maka otomatis hukumnya sama dengan yang dinajiskan oleh Al-Quran Pak ya. Kalau Al-Quran itu hanya yang diharamkan, tidak disebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziru ma uhilla bihi li ghairillahi bihi wal munkhad, sampai akhirnya tidak ada sebutan itu khimar. Tapi Rasulullah menyebutkan bismil khimar itu najis. Fa innaha, karena sungguhnya khimar itu rijis. Rijis itu artinya kotor Pak ya, dan menjijikkan. Karena itu ulama mengartikan itu najis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih Pak ya. Jadi jelas. Beda dengan ada yang dimakruhkan tapi tetap halal. Hewan jalalah Pak ya. Hewan jalalah. Jalalah itu yaitu binatang peliharaan tapi tidak dikurung. Ayam, bebek, itu termasuk hewan jalalah. Kalau ayam kampung beda dengan ayam daging. Kalau ayam daging itu kan ayam ternak. Kalau ayam kampung yang biasa dilepas, itu namanya hewan jalalah. Mengapa dimakruhkan? Ya. Karena dia makan kotoran. Apa aja ditemu dimakan. Karena itu dimakruhkan. Untuk menghilangkan kemakruhannya, maka ayam itu harus dikurung dulu, dikasih makan dengan makanan yang bersih. Itu hilang makruhnya. Kan tetap halal lah, hanya makruh. Hanya makruh. Umpamanya ayam kampung ditangkap, langsung dipotong, itu hanya makruh hukumnya makannya. Tapi tetap boleh. Mengapa? Karena dia makan kotoran. Itu namanya hewan jalalah. Tapi beda dengan ayam yang diternak, yang dikurung. Jadi kalau untuk menghilangkan kemakruhan itu, maka ayam itu dikurung, dikasih makan beras atau padi. Maka itu gugur kemakruhannya. Tadi yang dijelaskan najis adalah khimar Pak ya. Kemudian saya tambah penjelasannya dengan hewan jalalah. Apa Pak ya jalalah? Hewan jalalah itu hewan yang memakan kotoran. Ayam, bebek dan semua. Kalau dilepaskan apa ya? Apa aja yang ketemu pasti dimakan. Itu namanya hewan jalalah. Jadi kalau dilepas, pas kita tangkap langsung potong, hukumnya makruh Pak. Tapi tetap dihalalkan kan memang dasarnya halal Pak ya. Kemudian dari hadis ketiga Pak ya. Dari Amrin ya bin Kharijah Pak ya. Bin Kharijah. Kharijah ini yaitu huwa sahabi Ansor, yaitu dia sahabat Ansor inda ada bi ahli Syam, tapi dia tinggal di Syam ya. Itu namanya Amrin bin Kharijah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho. Qala, Amrin berkata, di sini disebutkan khotabanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami. Khotobah itu fi'il madhi. Jadi khotobah tambah na, itu fi'il madhi waqi' mutakallim namanya. Artinya berlaku bagi yang membicarakan dan yang lain, termasuk yang mendengar. Jadi khotobah. Jadi kalau fi'il madhi ditambah na namanya waqi' mutakallim ma'al ghair. Khotobana, telah berkhutbah Nabi kepada kami. Kalau hanya khutbah itu namanya pembicaraan, khutbah. Khutbah. Berubah sedikit khutbah, beda lagi artinya. Jadi kalau karena itu hurufnya harus pas. Khutbah. Kalau fi'il madinya banyak, sampai 14 khutbah, khutubu, khutubat, khutubata, itu sampai harus kenal semua baru bisa. Telah berkhutbah kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Wa huwa ala rohilati, padahal Nabi itu tetap di atas kendaraannya, di atas untanya. Nabi berkhutbah dari atas unta. Wa lu'abuha,
Dan kebetulan ya, kata Amrin walu'abuha, dan kebetulan air liur untanya ya, yasilu ala katifayya, ala katifayya sama katifi, dan air liur untanya meleleh mengenai bahuku. Mengapa ini diceritakan ya? Air unta yang meleleh ke pakaian Amrin tadi, Rasulullah tidak menyuruh mencucinya. Ini menunjukkan bahwa air liur unta itu suci. Air liur unta, air liur kambing, air liur sapi itu suci. Karena ini di sini dijelaskan. Karena itu masuk kategori hewan peliharaan kita. Maka itu suci. Kalau dia najis, pasti Rasulullah memerintahkan untuk disucikan. Jadi karena Rasulullah SAW tidak memerintah mensucikan, menunjukkan itu air liur unta itu suci. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Walaupun suci tetap kotor karena berbau. Di sini kita harus tahu apa bedanya kotor dengan najis. Kalau kotor belum tentu najis. Kalau kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Itu pengertiannya. Mengapa kita harus tahu? Contoh, kita seperti ini, seperti Amrin tadi. Air liur unta Rasulullah mengalir kena bajunya. Rasulullah tidak menyuruh menyucinya. Langsung dibawa sholat. Karena itu tetap kotor, tetap bau. Air liur itu kan pasti bau. Air liur kita aja berbau, apalagi liur hewan. Tapi itu tetap suci. Jadi beda antara kotor dengan najis. Bapak umpamanya sedang berjalan, baju putih. Ada budak mainkan tanah, kena baju kita, kotor. Tapi itu tidak najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Itu bedanya. Ini berbicara tentang cara menghilangkan najis dan keterangan-keterangan yang lain. Nanti mungkin bagian akhir nanti tentang pencucian najis. Sekarang hadis yang keempat. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini adalah ummul mukminin, istri Rasulullah yang paling muda. Dan dia banyak meriwayatkan hadis. Mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Qolat berkata Siti Aisyah. Ini sama Pak. Kalau laki-laki bisa qolah, tapi kalau perempuan qolat. Jadi qolat artinya perempuan telah berkata. Itu karena yang mengatakan Siti Aisyah. Makanya kalau qola itu qolu, qolat. Kalau qola telah berkata seorang laki-laki. Qola telah berkata dua orang laki-laki. Qolu telah berkata mereka. Itu jamak. Nah, baru qolat. Kalau dua qohlata. Kalau lebih dari dua kulnah, itu bahasa Arab. Jadi qolat telah berkata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, mencuci pakaian yang terkena mani, summa yakhruju ila shalah fi dzalika saub, kemudian dia keluar untuk mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian yang masih dicuci. Wa ana anzur, kata Siti Aisyah, dan saya melihat ila atharil ghusli fihi, pada bekas-bekas basuhan di pakaian Rasulullah SAW. Artinya masih basah, Pak. Bekas basuhan itu artinya masih basah. Itu mani, mani. Nah, di sini perlu kita tahu mengapa? Karena mani itu pada hakikatnya suci, suci. Al-mani yutohirun, bahwa mani itu suci. Mengapa suci? Karena mani itu cikal bakal manusia.
cikal bakal manusia. Ada yang najis. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau mani jelas. Kalau mani keluarnya nikmat, Pak ya. Beda ya. Terasa itu mani. Ada dua hal yang berkaitan dengan mani. Ya. Ada namanya mazi. Ya. Mazi ini baik laki-laki atau perempuan. Ya. Ketika syahwatnya naik, dia akan keluar cairan kental, cairan kental ya, putih, itu mazi. Nah itu najis, Pak. Jadi hati-hati, baik perempuan atau laki-laki, Pak ya. Itu mazi. Itu najis. Pendahuluan syahwat. Waktu orang terangsang naik syahwatnya, itu pasti keluar. Maka karena itu dianjurkan baik laki-laki dan perempuan pakai celana dalam. Jadi kalau kita pakai kain, ini agak jorok Pak, tapi harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Kalaulah kita tidak pakai celana dalam, Pak ya. Pas terangsang syahwat kita, entah melihat zaman sekarang paling mudah, apalagi di usia-usia muda. Pak ya. Paling mudah. Atau sedang menghayal, terangsang syahwat, naik syahwat, itu akan keluar. Nah kalau kita tidak pakai celana dalam, lalu kena kain kita, kita tidak sadar bahwa kita tadi mengeluarkan mazi, maka itu najis, tidak boleh, tidak sah sholat kita, karena itu najis. Nah, ini. Jadi mazi itu adalah apabila orang terangsang syahwatnya, maka itu apa yang kena itu harus disucikan, termasuk kemaluan kita. Itu harus disucikan dan harus dibuang. Tidak boleh kain tadi, pakaian celana dalam harus diganti. Dan itu yang nanyakan Sayyidina Ali, Pak ya. Sayyidina Ali itu sama. Kalau laki-laki enggak Sayyidina Ali enggak sama, enggak siapa, Pak. Sama, Pak ya. Apabila terangsang syahwatnya pasti keluar. Sayyidina Ali ketika itu malu mau menanya pada Rasulullah. Karena nanya malu nanya dengan mertuanya, kan mertuanya Rasulullah. Sayyidina Ali itu menantunya. Malu mau nanya. Nyuruh Siti Fatimah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, aku malu mau nanya dengan Rasulullah. Tentang apa wahai suamiku, kata Siti Fatimah. Tentang mazi. Aku adalah orang yang paling banyak mengeluarkan mazi. Setiap syahwat naik, dan itu pengalaman laki-laki dan perempuan. Sama. Kalau syahwat naik, itu pasti keluar. Karena itu memang rangsangan. Maka itu setelah Sayyidina Fatimah nanya kepada bapaknya, kata Rasulullah, itu najis. Nah, itu harus kita hati-hati. Harus hati-hati. Jadi najis itu, Pak ya, walaupun tidak berbau, Pak. Kalau mani berbau, Pak. Mani bau, kalau dalam kitab Subulus Salam, Pak ya, mani itu baunya kayak adonan roti katanya. Itu dalam Subulus Salam. Dijelaskan. Mengapa saya sampaikan ini masalah pokok sebenarnya dalam ini. Jadi mazi itu najis. Kena pakaian kita, maka kita disunahkan pakai celana dalam untuk menghindari itu. Ingat, kalau pas naik syahwat itu pasti keluar. Tidak laki-laki dan perempuan. Dan itu juga yang menjelaskan Siti Aisyah. Bahkan dalam satu kitab diterangkan perempuan lebih banyak mengeluarkan mazi. Ini dalam satu kitab diterangkan. Kedua yang najis adalah wadi. Wadi ini, Pak ya, benda yang keluar kadang-kadang setelah kita buang air kencing. Ini pengaruhnya kadang-kadang karena terlalu capek bekerja atau dalam cuaca dingin. Cuaca dingin, di kadang-kadang pas habis kencing keluar kayak putih juga dan kental, menyerupai mani, tapi keluarnya biasa. Kalau mani bedanya, Pak ya, keluarnya itu nikmat, itu mani. Tapi kalau wazi ini keluar biasa, sama dengan rasa mengeluarkan air kencing. Maka itu najis.
Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Karena itu disunahkan kita pakai celana dalam untuk memelihara pakaian sholat kita. Jadi dengan menggunakan celana dalam, maka terpeliharalah pakaian sholat kita. Tapi dengan catatan kalau pas naik syahwat, itu pasti keluar, Pak. Maaf. Itu kalau kita yang keluar mandi, apakah kita perlu junub aja, Pak? Enggak perlu. Itu kan itu najis, hanya najis. Syarat mandi itu, Pak ya. Syarat mandi itu syarat pertama keluar mani, Pak ya. Nah, keluar mani. Keluar mani itu kadang-kadang, Pak ya, karena mimpi ya kan. Kalau hanya syahwat mani enggak keluar, tapi yang keluar mati. Keluar mati. Jadi itu yang disucikan. Tapi kalau keluar mani, Pak ya. Kalau saya ingat bab mandi itu kan ya. Yajibul ghusl sittatun, yang mewajibkan mandi itu ada 6 ayat. Saya masih ingat waktu saya masih pesantren. Yang pertama khurujul maniyah. Keluar mani. Keluar mani baik laki-laki dan perempuan. Baik melalui hubungan atau karena mimpi. Itu mani. Tapi kalau hanya keluar mandi, hanya wajib mencuci pakaian dan kemaluan kita. Teman. Yang kedua, ilajul hasyafah fil farji. Memasukkan hasyafah ke farji. Baik farji binatang atau farji manusia. Maka itu tetap wajib mandi. Wa illam yanzil, sekalipun tidak inzal. Artinya tidak sampai keluar mani. Itu tetap wajib mandi. Karena ada hadis yang meriwayatkan Imam Muslim mengatakan idzal taqul khitatani. Idzal taqul khitatani falyaghsil wa illam yanzil. Itu Imam Muslim. Apabila ketemu dua sunatan, artinya sunatan laki-laki dengan perempuan. Sunatan itu kan di luar, Pak. Perempuan itu di luar, tidak masuk ke dalam. Maaf ibu-ibu. Ada ketemu dua sunatan antara sunatan laki-laki dengan perempuan. Ketemu sama-sama tidak masuk ke dalam. Itu adalah mati. Jadi kalau salah satu ini mengalami bagi diri kita maka wajib mandi. Tapi kalau keluar mazi tadi tidak wajib mandi. Nah. Mengapa? Mungkin kita akan teruskan biar apa? Biar jelas bahwa mani itu suci tapi mewajibkan mandi. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.